Halo, 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 halo. Halo, Bang Malam-malam. Russell, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Halo teman-teman, apa kabar? Lama nggak mengudara kita. Iya, lama nih karena Ya, kesibukan juga karena ya biasalah COVID Omikron jadi banyak urusan kerja di rumah. perkopitan ya, bikin Iya, kita jadi nggak bisa ketemu. bawa juga nih jadi banyak urusan jadi akhirnya jadwal berantakan semua nih. Baru kita bisa mulai lagi nih hari ini nih. Udah lama ya? Udah lama loh. Cukup lama, Gil, 3 minggu hampir udah ya. setahun. Enggak lah, Serasa minggu lah, sekali. jangan lebay lah. Ya, Oke, terakhir kita ngomongin apa waktu itu ya? betul, Tentang betul. analog ya kalau Ya, salah. kita ngomong source analog kan masih Turntable ya. lanjut. Ya, kalau source kan Nah, kalau ngomongin analog, nggak fair kalau nggak ngomongin digital betul, ya. betul, betul. Karena source itu kan sekarang dibagi dua, analog dan digital kan. Analog Ya, kita udah ngomong nih. Jadi hari ini ya kita lanjutin ngomong digital lah, gitu. Jadi digital. ya digital, ya digital ya semua orang udah tahu lah digital. Yang umum kan Ya, orang mulai tahu dari CD, ya kan? Walaupun ya. sebenarnya ada sebelum CD itu sempet sempet eh, sempet mau dipopulerin tapi nggak berhasil populer. Akhirnya populernya Apa di tuh? kebanyakan dipakai di dunia pro atau rekaman. DAT, Oh, digital. Deat. Nah, itu kan kayak kaset tapi digital kan. Sempet sempet tapi nggak sepopuler yang CD. Akhirnya biasa tenggelam. Nah, jadi kita mulai dari CD aja, ya nggak? Ya, Kalau CD, gua rasa semua orang udah tahu lah CD. jadi Nah, cuma, CD. gue yakin banyak orang tahu soal CD, tapi masih banyak orang bingung cara kerjanya seperti apa. Secara simple ya. Jadi kita di sini nggak ngomongin teknik yang wah sampai detail-detail sampling segala macam apa enggak lah. Kita bicara yang umum-umum aja. Ya, Ya, jadi kebetulan nih gue berarti udah siapin nih, gue udah siapin. bicara Ya, bicara digital masih banyak juga yang pakai CD player ya. masih pakai apa? CD player. Oh iya, masih karena menurut gua ya itu nggak masih masih layak dipakai lah, sangat layak dipakai, Ya, masih sangat layak ya. dipakai. Jadi Oke. walaupun sekarang kan media streamer udah mulai naik daun ya, banyak orang kan larinya ke media streamer segala macam ya, Ya, ya. Tapi ya. Saya bicara CD pernah pernah merasa excited bagaimana CD waktu itu kan akan digeser oleh SACD. oh Secara iya, teori resolusinya kan lebih tinggi itu ya, SACD. ya. Tapi kenapa CD tetap bertahan dan bahkan ya geser si SACD itu menarik tuh sebetulnya. Oke, nanti Kenapa itu tuh nanti SACD nanti kita orang bahas. nggak begitu Nanti kita suka? bahas. Ya, Nanti gue bahas soal itu. gitu. Itu nanti jadi Oke, kita hari oke. ini kita bicaranya kita mulai dari ya otomatis kita mulai dari CD. Nanti gue akan lanjut dengan SACD. Yang terakhir ya yang paling populer sekarang streamer, media streamer, ya kan? Streamer, oke, Ya. oke. Oke, Oke, monggo, monggo. jadi sekarang kita mulai dari CD dulu aja lah ya. Karena ini nggak cukup Ya, panjang juga nih gitu loh. Oke, gua kasih lihat. Nih lu mau mulai dari speknya dulu atau cara kerja CD dulu nih? enggak secara ringkas lah cara cara Ringkas. kerja Oke, CD. gua kasih lihat spesifikasinya dulu aja lah ya. Yang lebih gampang dulu dari situ ya kita lihat. Nah, mungkin lu masih ingat ya, kemarin itu yang di analog pun gue udah keluarin sedikit spesifikasi antara real tape, kaset tape, vinyl, atau LP ya, atau turntable kata orang, DAT sama Ya, CD. Karena kita mau bahas ya, CD dulu, gue batasannya sampai CD dulu nih. Jadi lu bisa ya, lihat kalau secara spesifikasi memang CD mengungguli yang dari yang lain-lain lah, ya kan? ya. Nah, ada satu orang yang masih mungkin banyak orang yang masih suka rancu. Mungkin kita pernah dengar dan gua rasa lu juga ngerasain gitu loh. Kalau kalau sampai ada orang bilang, "Wah, ini CD 24 bit. Berapa bit lah gitu loh." Bahkan di e-computernya 24 bit gitu. Nah, yang jadi pertanyaan orang suka yang mungkin nggak nge
apakah benar-benar 24 bit itu sebenarnya format di dalam CD itu? Nah, jawabannya, menurut lu jawabannya berapa? Apa tuh 24 bit? Format dalam CD itu sebenarnya direkam dalam berapa bit? 16 bit bukan? Yes. 24 kilohertz. Jadi itu kalau lihat audio format yang gua tulis. Jadi CD itu dari pertama kali keluar sampai hari ini yang sudah teknologi gini maju tetap 16 bit. jadi Ya. jadi banyak orang nggak nge nih, banyak orang pikir nih. Tapi gua tahu pasti ada orang ngomong, tapi kalau rekaman yang 24 bit kok suaranya lebih open misalnya dibanding 16 atau suaranya lebih wow atau apapun lah alasannya. Nah, itu kalau gue bilang, itu sebenarnya yang bikin berubah suaranya bukan di beatnya. Yang berubah itu dari, ya sekarang gini aja lah, nggak usah kita bicara beat lah. Kita bicara satu speaker lah misalnya. Kapasitornya lu ganti pun suaranya udah berubah jauh banget. Ya. Induktor lu ganti berubah. Kalau preamp input sensitivity punya resistor lu ganti, wow, dimensi berubah, detail berubah. Dari situ pun suara bisa berubah. Nah, jadi itu sebenarnya nggak ada efek sebenarnya mau main bicara 20 bit, 24 bit, apalagi di DI converter itu sebenarnya nggak terlalu efek. Gitu loh. Yes, benar. Ada yang bilang masalahnya di sample rate-nya. Sample rate-nya karena dia punya bitnya naik, sample rate-nya kan lebih banyak, lebih besar. Nah, itu memang benar. Secara teori itu nanti akan menaikkan dia punya frekuensi respon yang bisa direkam. Itu akan lebih luas lagi, lebih gede lagi. Tapi itu sebenarnya nggak mempengaruhi suara. Yang mempengaruhi suara, ya kalau menurut gua itu bukan menurut gua ya, prakteknya itu karena chipnya sendiri sudah beda. Kita udah tahu ganti resistor suara beda, apalagi chipnya diganti, ya udah pasti ganti suara total lah gitu. Cuman kadang-kadang kan baliklah, kita ini dunia dagang. Dunia dagang kan ya kalau lu bilang, oh ini chipnya beda, orang nggak gregetan, nggak ada rasa kepengen beli. Tapi kalau lu bilang, ini 16 bit sekarang berubah 20 bit loh. Kan pernah ultra analog 20 bit sebelum keluar 24. Wah, itu kan sempat naik daun banget gitu. Dan gue juga sempat pakai. Nah, itu kan semua orang juga tergila-gila pada ganti kan. Coba kalau waktu itu dia bilang, enggak, ini bukan 20 bit, ini tetap 16 bit. Cuman gue ganti ini nih. Alah, orang nggak perhatiin lah. Orang nggak niat ganti lah gitu. Oke, jadi Ya, memang sekarang juga di piringan yang XRCD itu juga terakhir tuh 24 bit dibilang. nah, itu nanti itu ntar gue cerita dulu ya, sebentar ya. Jadi kita bicara di CD dulu. Jadi spesifikasi CD. Ini kita juga perlu tahu nih yang namanya SN ratio, crosstalk, flow and flutter. Tapi kita cari di googling ya. Nah, ya kalau oke, gua bisa jelasin sepintas lalu aja lah. Ini kan kalau ya, flow and flutter ini kan adanya di turntable semua. Ya. Itu jadi perputaran turntable, getarannya itu kan karena turntable itu kan analog dari motorized. Sedangkan untuk dan itu sangat mempengaruhi jarumnya tuh bisa menangkap suara getaran itu karena dia kan analog. Dia kan jarum itu bekerja di atas pinil, di atas LP-nya, di mana grooving kan. Jadi karena dia bergerak, grooving itu yang membuat dia bergetar, menghasilkan suara. Nah, jadi kalau ada getaran motor yang masuk ke dia punya turntable-nya sendiri, platternya, di mana di atas platter itu ada pH-nya, LP-nya, itu akan ke-pick up sama jarum, gitu loh. Begitu juga rumble segala macam. Jadi speednya kalau nggak konsisten, ada perubahan sedikit, itu ketahuan suaranya berubah gitu loh. Nah, tapi untuk di CD itu nggak ada masalah ini gitu loh. Jadi yang sudah jangankan CD lah, untuk di kaset tape aja memang nggak ada gitu. Ya, kalau ada orang pakai gua, kenapa? Karena lu bisa perhatiin, motor lu lihat turntable. Motor turntable spindle-nya kan kecil. Platternya puterannya gede.
Nah, jadi semua pakai belt. Nah, jadi itu ada perbedaan dikit aja, itu sangat mempengaruhi ke pemutarannya itu. Nah, itu yang kendala yang nggak pernah bisa dihilangkan. Ya, oke. Oke? Jangan ngomongin turntable panjang-panjang. Iya, betul betul betul. Jadi habis dari ini sekarang gue mau share yang ini nih. Kalau udah kurang lebih spesifikasi udah jelas ya. Nah, sekarang kita bicara yang berikutnya itu cara kerja CD nih. Ini juga banyak orang nggak nge nih. Ya kita cuma tahu lah CD bentuknya piringan kecil, warnanya silver silver, ada yang gold, ya kan? Nah, sebenarnya cara kerjanya gimana sih? Apa sih di dalamnya itu? Nah, ini di dalamnya tuh cuman begini. Kalau lo perhatiin di dalamnya itu tuh dia tuh ya kayak dot-dot gini lah. Karena kan dia bicara digital. Digital tuh bicara 01100 mati nyala. Jadi hidup mati aja kan. Nah, jadi dia tuh sebenarnya lapisannya seperti gini. Label, plastik, reflektif aluminium, protektif polikarbonat. Nah, ini jadi banyak titik-titik ini. Nah, cara bacanya gimana? Nah, ini turntable agak untuk CD agak lucu nih perputarannya. Dia terbalik dari turntable, terbalik dari kaset, terbalik dari yang lain-lain. Di mana kalau yang lain-lain itu kan putarannya sesuai jarum jam. Khusus CD perputarannya terbalik. Jadi dia juga jalannya bukan dari luar ke dalam, tapi dia terbalik dari dalam jalannya keluar. Nah, jadi dia memang beda, terbalik dengan yang analog punya cara perputarannya pun terbalik. Begitu juga cara bacanya, bukan dari luar ke dalam, tapi dia dari dalam keluar. Gitu. Nah, itu satu yang unik. Kedua, nah ini kalau lihat sepintas lalu, cara kerjanya gimana sih? Ya kayak gini, lah, laser, nembak. Nah, begitu tembak ke CD, CD-nya kan ada lubang-lubang nih. Nah, dia ada yang terbalik. Dibalik itu apa? Dia ada penangkap laser, jadi namanya laser pickup. Ada orang bilang apa ya, sensor segala macam. Jadi cara kerjanya itu seperti gini sebenarnya. Lasernya nembak. Kalau ketemu yang lubang nih, yang kosong, dia mantul ada yang nangkep nih, pantulannya ketangkep. Kalau ketemu yang nggak ada lubang, dia meleset. Nah, ini cara kerja. Jadi mati nyala pada cepet, akhirnya itu yang menghasilkan signal. Gitu. Signal jadi itu yang kelempar ke laser itu bisa jadi 0. Kalau apa? Ya, kan ini ada lubang nih, ada lubang, ada yang ini gitu loh. Ya. Jadi kalau dia masuk, balik, karena kan dia ada bahan ininya kan, bahan reflektifnya memantul kan. Dus gitu loh. Nangkep laser ini, pickupnya, nah itu ada signal berarti. Kalau dia meleset, berarti kan dia nggak dapat signal kan? Jadi yang itu yang membuat dia on off dia terus gitu loh. Itu yang membuat jadi signal yang dibaca. Nah ini cara kerjanya sederhana. Tapi gue jamin banyak orang nggak cara kerjanya gimana ini gitu loh. Nah ini cara kerjanya cuma begini doang. Jadi kalau diperhatiin, ini mirip nggak kayak turntable? Ya, ya nggak mirip. Kalau turntable kan rekamannya kan dia grooving semua kan, signalnya itu kan bergetar. Kalau dia nggak ada yang kena, dia tidak ada yang kena ke permukaan piringan ini. Sehingga, nah ini turntable yang nggak bisa ngelawan sampai mati juga. LP kalau kita putar lama-lama suara pasti berubah, karena kan makin ke groove-nya itu makin kena kegesek, makin hilang. Apalagi kalau orang yang pasang kebetulan settingnya kurang pas, keberatan jarumnya, otomatis groove-nya itu makin akan hilang. Nah, kalau CD nggak mungkin, lu mau puter 1000 kali juga nggak akan ini, gitu loh. Iya. Karena dia nggak ada yang terkontak langsung gitu. Udah jelas ya kurang lebih ya. Ya ada CD yang diputar terus ada skip vibrate playernya, dia akan pengaruh ke matanya itu jadi. Apanya? Sorry. Ya, kalau unitnya ini agak vibrate ya, bergetar kan, pengaruh juga ke pembacaan ini kan. Pembacaan. Oh iya, nanti makanya ini kan cara kerja dulu. Nanti habis ini gua akan masuk ke CD-nya sendiri, ke playernya sendiri itu seperti apa gitu. Ya, oke, yang ini gua anggap udah cukup jelas ya, simple, sederhana cara kerjanya seperti gini.
Oke, terus kita bicara yang berikutnya CD-nya sendiri, jenis CD. Oke, CD player. ya CD player lah. Semua orang tahu lah CD player itu kurang lebih seperti ini. Ini ada CD player, ada satu lagi CD transport, ada satu lagi dia converter. Nah, ini apa sih bedanya? Simple. CD player itu berarti di dalam CD player ini ada CD transport dan dia converter. Ya. Dianalogiin gini. Di turntable kita kan tahu ada turntable. Habis itu kan ada yang namanya pre-preamp atau ada orang bilang turntable punya kayak MC MM, gue tiba-tiba lupa dah tuh namanya. Udah nggak bicara turntable gue jadi lupa deh. Jadi ada penguat sebelum masuk ke preamp dari turntable itu apa sih namanya? Apa dari mana? Sorry. Dari turntable, dari jarum. Oh, phono stage apa? Oh iya, phono stage. Nah, jadi ya kita anggap tuh CD player itu di dalamnya sama, ada transport ini turntable-nya, di e-converter itu phono stage-nya. Di mana fungsinya transport itu untuk mutar, untuk nangkep dia yang tadi seperti gue jelasin secara simple, untuk menangkap data-data di dalam CD-nya. Setelah itu kan dia digital nih. Nah, digital ini harus dirubah ke analog. Nah, di CD player ini dua produk ini, dua bahan ini dijadiin satu. Makanya namanya CD player. Ini yang paling sering kita lihat lah. Dari yang kelas ya istilahnya yang low end, mid end sampai yang paling high end ada di CD player. Tadi sempat kalau ngeliat body ini kan audio note yang atasnya. Ya, jangan nyebut merek lah. Nggak boleh merek ya. Ini Goldman bukan nih? Bukan. Mana yang mana? Yang kanan samping nih bukan ya? Enggak, yang CD player dulu. Kan audio note. Ini sampingnya. Gue bacain aja dah, gue bacain aja nih audio note, CD player audio note, ini PS Audio, ini Electro Companion, gitu. Ya. Ini kain. Nah, kain nih yang pakai tube dalamnya. Dia komputer pakai tube, dia kain, kayak ciri khas dia lah. Nah, ini perlu tahu. Punya nih. Ini Philips yang pertama kali. Philips. Oh iya. Bakal CD ini dia nih. Iya. Itu yang pertama tuh ya, bagus juga ya bodinya. Yes. Gua sempat punya ini dulu awal-awal. Gua masih ingat. Sekarang kalau bicara player kan Philips tuh ngetop mekanismenya, ngetop dia. Iya, karena kan CD kan yang nemuin kan antara si Sony dan Philips. Mereka kerjasama, jadi terbentuk namanya CD player kan. Ya. Gue masih inget banget nih. Ini gue sempat punya tuh CD Sony yang pertama kali gue punya juga bentuknya kayak Kempo tuh, yang kecil nggak gede gitu. Iya. Wah, suaranya sih. Jujur pertama kali gue juga nggak suka. Gue bilang CD gila, suaranya gila, kaku amat gitu loh. Karena kan dulu teknologinya belum canggih kan gitu loh. Wah, suaranya kaku lah, khas banget lah gitu loh. Tapi dengan perkembangannya waktu, ya kita mesti akui dia tuh memang lebih baik gitu. Ya. Oke, CD player kan kita udah tahu ya. Jadi kenapa? Nah, kenapa ada CD transport? Nah, ini CD transport lu perhatiin nih. Ini bentuknya juga serem-serem ya. Gitu loh. Ya. Nggak usah sebut merek dong. Apa perlu sebut merek lagi nih? Ya gue sebut lah biar lu sebut. MBL, PS. MBL ya. Apa ya? Ini PS, ini Sadis. Jadis. Ini Jadis. Ini Audio Note. Nah, ini tahu apa? CMC ya? CEC ya, CEC top modelnya. Nah, gitu loh. Ini transportnya. Nah, ini dia ya, lu udah tahu lah ini DCS, ya kan? Ini PS. Ini Audio Note. Nah, ini apa ayo? Yang bawah nggak pakai baju tuh. Nah, ini sekarang lagi top nih. Dari naik daun. Dari naik daun, barangnya murah tapi naik daun banget. Apa ya? Suaranya bisa sebanding dengan DCS, bisa sebanding dengan PS Audio nih. Oh, nggak tahu gua. Dynaframe.
Dynaprim. Wah, Yes. kayaknya pernah dengar, tapi Iya, agak dia lupa. ada keluarin preamp, dia ada keluarin power, dan barangnya semua, waduh gila. Gua belum Keren, pernah keren. dengar langsung, tapi temen gua bilang suaranya gila. Iya, Temen gua ada masuk dengar. sini tuh kayak. Ada di Indonesia ada Ada. ada. Justru temen gua ini ada customer lah, customer gua bukan orang Oh, Jakarta, jadi dia udah denger. Dia kasih gua tahu, dia oke. komen. Memang sebelum dia denger dia tanya gua bilang gua memang dikasih tahu kalau barang ini lagi naik daun, lu boleh coba denger. Ya, Nah, dia ke Singapura, dia denger di Singapura kalau dia. ya. Terus dia bilang, bener sel, suaranya gila lu katanya. Nggak sangka barang murah suaranya bisa begitu katanya. Gitu, suara Nah, bener gila katanya. Gitu. Terus, nanti ngobrol. ya. Apa yang membuat sebuah CD player tuh bagus? Nah, apa aja? Oke. Jadi, apa yang membuat satu CD player bagus sih dalam arti kata apa dulu nih? Ya, dia punya sistem mekanismenya atau ya ujung-ujungnya sih di suaranya ya. Kalau Ya, mau ngomong gituan ya. oke, kan balik lagi. Ini kan selalu terjadi perdebatan yang paling seru sampai sekarang, di Ya, mana ya. kalau menurut gua perdebatan yang sebenarnya tidak perlu didebatin, tapi dipaksa harus debatin, gitu loh. Dipaksa debat, gitu loh. Hmm, Jadi antara rame. orang yang mau menerima reality, kenyataan, dan yang tidak menerima kenyataan. Problemnya kenapa terjadi? Karena problemnya yang satu bicara kebenaran, yang satu bicara kesukaan. Kebayang maksud gua? Kegemaran dan kesukaan. Nggak, kebayang nggak nih ngomongan kata-kata gua dulu? Yang satu bicara kebenaran, yang satu Oh, bicara kebenaran. kesukaan. Nah, ini kan yang sering terjadi di dunia audio sebenarnya. Jadi makanya gua kan pernah bilang, alangkah baiknya, dan gue berharap nih di forum ini gue juga coba ngomong lah. Kalau boleh, lu kan dari orang majalah nih, dari What Hi-Fi. Mendingan kita bekerja sama, kita mungkin bikin satu Wikipedia kali ya, Wikipedia audio, di mana Ya. bahasa audio ini mesti disamain dulu. Karena banyak sekali perdebatan terjadi, mungkin juga penyebabnya karena hal-hal kecil. Apa? Istilah yang di ngomongin pengertiannya beda. Contoh, transparan. Banyak orang tahu transparan itu pengertiannya beda-beda. Jadi akhirnya tuh ribut. Yang satu transparannya versi A, yang satu transparannya versi B. Yang nggak pernah kena itu nggak nyambung gitu loh. Atau detail, atau depth, atau bentuk suara itu banyak yang belum ini. Jadi akhirnya terjadi keributan. Itu satu perdebatan. Terus tadi gue bilang mengenai satu kebenaran, satu kesukaan. Nah, ini memang terjadi di antara CD atau digital dan analog. Gitu loh. Kalau kita bicara, lihat dari spek, kita sudah tahu. Biar bagaimana digital, terutama di CD, itu melebihi dari analog, di mana analognya kita bicara LP, piringan hitam. Gitu loh. Itu sudah pasti, nggak mungkin bisa dipungkiri. Gue suka kasih analogi yang paling simpel gini, kalau memang LP itu akurat, kalau LP itu memang benar, LP bisa ngerekam gambar nggak? CD bisa loh, di mana itu berubah jadi DVD. Berarti kan dia jauh lebih akurat, gitu loh. Kaset tape itu bisa jadi video loh, di mana berubah jadi video tape. Video diapain, LP diakalin gimana pun tidak akan bisa merekam sampai begitu detail, makanya nggak bisa jadi gambar. Ya. Gitu. Ya, udah balik tuh itu. Dia pure analog. Nah, itu satu. Analog. Nah, Ya, tapi gua bicara tapi nih. Kalau lu tanya gua, suaranya nih, kesukaan, enak CD, enak LP. Banyak orang lebih suka LP. Karena LP suaranya jauh lebih enak dibandingin CD. Nah, ini lu mesti hati-hati. Jadi enak, LP memang lebih enak dari CD untuk kebanyakan orang. Ya. Tapi kalau bicara kebenaran, keakuratan, LP tidak pernah benar, nggak pernah akurat seperti CD. Gitu loh. ya. Nah, terus ada pertanyaan berikut kan, Todd. Kan banyak orang terjadi gini, gua pakai CD di sistem gua suaranya begini, gua udah enak.
gue udah enak nih. Begitu gue ganti LP, wih, suaranya jauh lebih enak. Suaranya jauh lebih bersih, lebih open, lebih apapun lah, pokoknya lebih lah, lebih enak. Jadi orang menganggap LP lebih bagus dari CD. Apakah benar kenyataan itu? Makanya gue bilang antara kenyataan dan tidak bisa menerima kenyataan nih. Jawabannya tidak. Secara bicara kebenaran. Ini gue jadi kayak Anis nih ngomongnya, jadi banyak bahasa banget nih. Oke. Tapi turntable kita dengar suaranya bisa lebih enak di sistem yang sama, di mana sistem kita ini cuma diganti antara CD dan turntable, terus kita berasa suara turntable lebih enak. Kenapa? Balik kita harus bicara teori. Teorinya di mana? Oke, kita tahu speaker, preamp, power itu kan semua bekerja ada limited. Jadi dia ada batasan-batasan di mana kalau melebihi batasan itu suara itu akan terjadi distorsi. Di mana distorsinya itu yang kita dengar akhirnya akan seperti suara nyerang. Suaranya akan seperti berasa kayaknya, suaranya kok garing. Pokoknya suara cacat itu yang kita anggap suaranya nggak bagus. Nah, balik kita ke teori. LP, lo bisa lihat, dia dinamik suara yang dia bisa rekam pun tidak sebesar CD. Ini salah satu yang paling utama. Udah gitu dia tidak bisa seakurat CD. Di mana suara CD karena dia akurat kita bisa denger istilahnya ya sedetail apa adanya. Misalnya simbal itu kan ada dagingnya. Jadi bukan cuma ces ada dagingnya apa. CD bisa rekam semua itu simbal dengan catatan yang rekam orang pinter ya. Yang rekam itu orang ngerti lah. Itu bisa di pick up semua dari mikrofon, bisa di pick up semua sama digital. Nah, problemnya preamp kita, power kita, atau CD player kita, atau speaker kita mampu nggak mereproduksi itu? Banyak sekali yang tidak bisa benar-benar mereproduksi itu, maka ada istilah orang bilang barangnya high resolution. Wah, power gua high resolution, speaker gua high resolution, kan keluar istilah-istilah itu. Jadi banyak dia orang tidak bisa sepenuhnya keluar. Akibatnya apa? Pecah suaranya, kasar. Itu yang dia orang berasa, kok suaranya kalau CD nyerang ya, gitu. Nah, sedangkan LP karena dia limit, otomatis kerja peralatan kita lebih ringan. Sehingga suaranya karena dia lebih ringan, cacatnya lebih rendah, otomatis semua rasanya dengarnya lebih enak. Nah, itu salah satu penyebab kenapa kalau kita punya peralatan dari CD diganti LP, kita berasa LP lebih enak. Karena kerjanya memang lebih ringan. Peralatan kita kerjanya lebih ringan, otomatis suara pasti lebih enak didengar. Gitu. Oke. Ini apa pertanyaannya, apa yang membuat sebuah CD player itu bagus? Apa yang membuat CD player itu bagus? Ini pertanyaan bagusnya apa ini? Makanya tadi gue nanya. Iya, apa kita kalau melihat dua CD player di harga yang sama, tapi yang satu lebih bagus suaranya, itu kenapa? Oh, apa yang membuat itu? Gitu loh. Oke. Kalau lu tanya kayak gitu, kita bicara dulu, kita lihat jeroan dalamnya lah ya. Apa perbedaan antara yang ini ya? Coba ya, gue balikin dulu nih. Gua mau. Oke. Nah, gue udah siapin. Merek sama, cuman lu bisa lihat jeroannya berbeda. Halo, oh ya, udah share belum tadi? Tadi ke-share nggak? Apa? Tadi ke-share nggak? Yang mana? Yang baru belum ya? Oke, nah ini. Ya udah. Nah, ini nih merek sama semua nih. Yang satu CD player, yang satu CD transport, yang satu DA converter. Di mana gue bilang satu CD player dalamnya udah ada dua ini, CD transport dan DA converter. Nah, lu tadi nanya, apa yang membuat suaranya bagus atau gini, kalau suara bagus sebenarnya agak cocok-cocokan lah.
tergantung cocokan lu punya preamp, lu punya kabel, itu banyak sekali faktor X-nya. Tapi kalau kita bicara apa yang membuat satu masing-masing produsen itu menganggap produknya lebih hebat dibandingin lain atau apapun teknologi apa yang mereka mau tonjolkan ya kan. Nah ini lu bisa lihat. Kita bicara CD player ya. CD player ini yang kita udah tahu kalau di PH itu turntable. Ini dia nih spinner yang buat taruh CD-nya. Nah, tadi ada bilang, Philip jago banget bikin itu mekanik untuk playernya ya. Yes. Terutama ada satu seri yang dinamain CDM 9 berapa lah, itu sampai sekarang legenda. Dan itu yang dipakai hampir semua produk high end pakai mekaniknya Philips. Seri itu. Terjadi banyak pengembangan. Nah, ini. Apa sih yang membuat dia hebat? Ya otomatis kita sudah tahu keakuratan dia dalam berputar, kayak turntable lah. Keakuratan dia membaca dari dia punya mata laser. Gitu loh. Jadi kalau yang high end itu mata lasernya pasti beda dibandingin sama yang kelas biasa. Nah, apalagi ya mekaniknya sendiri, tadi lu kan bilang getaran-getaran, otomatis mereka akan memperhatikan dia punya suspension segala macam dia punya mekanik. Begitu juga ke DA converternya. Nah, DA-nya ini yang kita lihat mungkin kalau orang awam bilangnya, oh yang ini 24 bit. Oh yang ini Brown punya chipnya. Oh yang ini chipnya apa? Texas Instrument atau apapun lah nama-namanya. Nah, itu yang mempengaruhi suaranya. Nah, kalau tanya gua, apa yang terbaik? Yang terbaik ya budget lu dapat, lu tes yang paling cocok di sistem lu, atau di kuping lu, gitu. Ya. Memang ada alasan kenapa orang membuat harga CD playernya mahal, tinggi ya. Karena memang komponennya berkualitas seperti yang disebut tadi. Yes. Nah, sekarang kita perhatiin nih. Kita lihat antara satu CD player ke CD transport. Itu kadang-kadang satu CD transport itu harganya bisa lebih mahal dari CD player yang sama-sama top end nih. Kenapa? Ya lu perhatiin, ini body hampir sama gede. Apakah dia bohong-bohongan? Enggak. Lu lihat mekanik dia sama mekanik ini. Bumi yang langit kan, gitu loh. Iya. Nah, terus kita sudah tahu, seperti baliklah, gue mungkin mesti ngomong sedikit-sedikit ke berhubungan dengan turntable lah. Turntable kita juga tahu, mereka memperhatikan motornya, servo motor. Di mana yang mahal itu servo motornya dibikin sedemikian rupa supaya motornya muternya presisi. Ya kan? Sama di CD mereka juga pikirkan itu, mereka pikirkan motornya, mereka pikirkan power supply untuk lasernya supaya sempurna sehingga apapun lah namanya high end itu hal kecil pun diperhatikan. Lu bayangin CD transport ini, power supply-nya sendiri, ini power supply-nya. Jadi satu kotak ini yang gedenya notabene sama, ini cuma isi mekanik dan dalamnya hampir nggak ada apa-apa tuh. Jadi dia konstruksi suspension apa dia perhatiin, power supply-nya berdiri sendiri. Apa nggak gila? Di mana ini lihat dijadiin satu di sini. Nah, yang mahal yang mana ketahuan dari sini. Iya. Dan ini berlaku bukan hanya merek ini, banyak sekali merek yang seperti itu. Ya, walaupun balik lagi, kadang-kadang kalau orang tanya gua, apakah perlu seperti ini sel? Jawaban gua, nggak juga. Kenapa nggak juga? Aduh, kadang-kadang kita juga mesti mikir lah peralatan kita keseluruhannya lah, gitu loh. Peralatan kita kalau nggak mumpuni, tadi kan gue udah bilang, preamp kita, power kita, speaker kita, kabel kita, kalau nggak bisa mumpuni, nggak bisa reproduksi sampai seakurat yang kita harapkan, lu beli ini, yang ada lu denger cacat. Akhirnya lu malah komen, lu malah kesel gitu loh. Ini kok suaranya kok jadi gini ya, gitu loh. Karena terus lu salahin ini, wah CD-nya nggak bagus nih, gue udah beli mahal-mahal, gila sampai berapa ratus juta, berapa M, kok suaranya begini ini, wah ini CD nggak cocok, nggak bagus. Belum tentu bos sebenarnya gitu loh. Sebenarnya karena dia terlalu akurat,
peralatan lain kita yang nggak bisa mendukung sehingga suaranya cacat. Gitu. Ya, ya, ya. Nah itu satu. Oke, oke. Berikutnya apa? DA converter. Nah, lu lihat DA converternya, begitu rumitnya juga gitu loh dalamnya, gitu loh. Ya kan? Ini kebetulan karena tempat gue ini kekecilan, gue taruh DA converternya yang lebih standar lah. Kalau yang lebih top modelnya lagi, power supply-nya berdiri sendiri lagi kayak gini gitu loh. Jadi ya kita sudah tahu, semua peralatan audio power supply itu pegang peranan paling penting. Ya kan? Karena semua suara apapun komponennya, kalau supply-nya nggak bagus, ya lu mau harapin apa? Kayak mobil aja, mesin lu mau hebatnya kayak apalah, canggihnya kayak apalah, bensinnya pakainya, sorry nih, premium, ya tetap aja larinya segitu doang gitu loh. Ya kan? Nah itu dia. Terutama, tanda kutip, dari pengalaman gua, dan banyak orang ahli yang senior lah, yang udah lebih expert lah, semua juga menyadari khusus untuk CD, DA converter, power supply itu sangat-sangat penting. Jangan lihat dia barangnya kecil lantas ampernya atau transformernya kecil-kecil aja, salah. Justru dia transformernya harus gede dan itu signifikan sekali perubahan suara. Ya. Nah itu salah satu tuh ciri-ciri barang yang kategorinya baik ya di CD player maupun di DA converter. Power supply-nya itu mereka perhatiin banget. Ya. Oke. Nah untuk sini kayaknya udah cukup jelas ya CD lah ya. Jadi kita tahu ya beda CD player dan CD transport. Ya, sama DA converter. Kadang-kadang kan kita salah sebut. Ya. Kita sama ratakan aja, ada ini CD player ya, ada CD transport ya kita sebut CD player aja kan. Iya. Ya itu sering tuh, sering rancu banget. CD transport tuh kalau dibilang grade-nya lebih tinggi ya, bisa nggak dibilang gitu? Yes. Udah pasti. Kalau nggak mungkin orang bela-belain bikin CD transport. Gitu loh. Kalau yang sudah brand-brand yang sudah ya udah ada nama, mereka nggak mungkin lah menjatuhkan nama dia, ngebohongin orang gitu, box gitu gede, begitu dibuka isinya cuma segini gede gitu, nggak mungkin gitu loh. Pasti mereka ada teknologi yang mereka taruh di situ. Ya. Jadi itu memang pasti kalau udah bicara pakai CD transport udah pasti grade-nya lebih baik. Paling ini kapan-kapan kita perlu ngomongin secara khusus DA converter. Itu banyak dipakai di mana-mana loh. Tidak hanya di CD, ya kan? Ya. Di audio portable pun ngetop ini DAC. Yes, karena dia merubah signal dari digital menjadi analog. Nah, ini nanti yang kita bicara berikutnya SACD nih. SACD sekarang ya? Iya, ini ada hubungan nih SACD ini. Ya, Oke. Ada hubungan dengan DAC. Kita tutup dulu. Oke. Sebelum gua buka, jadi kan gini. Kita sudah tahu kalau CD itu mereka merekam di istilahnya PCM ya, 16 bit. Ya. Oke. Nah, jadi dia yang itu yang terjadi perkembangan yang cukup banyak dari 16 bit, 20 bit, 24 bit, berapa bit lah gitu loh ya kan. Nah, terus akhirnya Sony dan Philips mereka tuh sebenarnya tahu ada satu sistem lagi yang lebih baik dari itu. Nah, orang nanya, kenapa dia orang nggak mau bikin itu? Balik lagi, dagang bos. Mereka eksperimen pertama kali untuk bikin CD itu udah ngabisin biaya sangat banyak. Mereka harus balikin modalnya. Itu hukum dagang lah, nggak bisa bohong. Apalagi si Sony. Banyak orang nggak ngeh loh, apa yang Sony lakuin untuk memajukan CD. Banyak orang nggak ngeh.
Kenapa CD Sony selalu lebih beken daripada Philips-nya sendiri? Kesannya gitu. Karena sebenarnya Sony yang paling kuat duit paling banyak untuk investasi di bisnis CD ini. Promosi ya. Bukan promosi. Jadi ini ada cerita sedikit. Ingat dulu beta, video beta? Ya. Beta VHS. Sony itu hampir bangkrut gara-gara beta. Gue pernah nyinggung ini juga di yang episode apa lah, gue lupa. Jadi Sony itu hampir bangkrut gara-gara dia berantem sama VHS. Di mana akhirnya produsen di Amerika, di mana notabene film-film kan kita tahu lah Hollywood tuh Amerika. Mereka lebih pilih VHS. Dan Sony mati-matian perang, akhirnya dia kalah karena seluruh dunia lebih orang cenderung lari ke VHS. Termasuk dari Jepang sendiri, seperti Panasonic, Toshiba, merek-merek lain itu lebih cenderung ke VHS. Jadi Sony hanya main beta sendirian. Tapi Indonesia senang beta kan nggak salah. Yes, yes, yes. Kenapa? Karena balik, kalau Indonesia selalu agak aneh. Indonesia ini lebih banyak kartel. Hah? Kartel. Kira karena dia lebih portable, lebih kecil. Oh, bukan. Karena di Indonesia makanya kalau perlu kita ini orang ini kita ini kebudayaannya agak sedikit beda dengan orang negara lain. Kita ini orangnya nerimo. Kita ini benar-benar orang yang nerimo. Jadi kita dikuasai sama pedagang. Pedagang cekokin apapun kita oke. Kita nggak seperti orang lain, negara lain, Chris. Dan pedagang Indonesia ini beda dari segala bidang, dari audio sampai yang lain-lain pun lah. Orang kita itu paling takut nyoba sesuatu. Mereka selalu lebih nyaman jual yang sudah umum. Apa? Ya karena waktu itu zaman dulu kan Sony terkenal banget. Siapa yang nggak kenal Sony? Ya akhirnya ya beta gitu loh. Zaman dulu kan siapa gitu loh. Panasonic nggak ada orang kenal dia sehebat Sony gitu loh. Jadi barang Sony udah terkenal, akhirnya ya pedagangnya lebih banyak masukin Sony, orang-orang akhirnya percaya ya beta yang dipakai. Dan untuk masukin yang lain mereka takut gitu loh. Jadi negara kita ini agak unik memang gitu, masyarakat kita. Jadi itu kita mesti nggak bisa pungkiri lah, kita harus terima itu gitu loh. Nah, Ya, oke. Jadi sekarang ini lanjut. SACD. Tunggu, sebelumnya. Jadi ini ada berhubungan. Nah, jadi si Sony ini karena belajar dari hampir bangkrut itu, dia waktu mau bikin CD, apa yang dia lakuin? Yang dia lakuin itu dia menguasai rekaman. Kan dia beli-beliin rekaman tuh. Under Sony. Banyak rekaman Universal, ada Sony-nya. Apapun lah, banyak dari film, akhirnya lari ke film juga. Kenapa? Supaya kalau dia kuasai rekaman, otomatis ya dia bisa paksa, lo mesti pakai format gua ya, CD, lo nggak boleh yang lain. Jadi akhirnya dia bisa hidup. Gitu. Makanya akhirnya mungkin banyak orang nggak, gua sayang nih data ini gua hilang. Dulu ada satu merek semua orang kenal, Sansui. Ya. Sansui sempat nemuin satu sistem CD juga. Cuma bedanya dia black CD. Bentuknya lebih mirip kayak kalau zaman dulu ingat floppy disk? Ya, tahu. Floppy disk yang hitam. Disket. Disket, ya hitam-hitam gitu ya kan. Nah, Sansui nemuin sistem di mana dia punya CD-nya hampir kayak floppy disk, kayak disket hitam gitu. Dan gue cukup beruntung, gue sempet denger demonya. Dan suaranya wow. Gitu loh. Nah, tapi ya siapa sih nggak Sansui kalah sama Sony di Giles, akhirnya Sansui bangkrut. Gitu. Itu salah satu yang membuat Sansui juga namanya makin hilang ya gara-gara itu. Gue dulu kebetulan pernah denger di gue sempet deket dulu sama salah satu agent yang masukin Wafadel. Ya. Gue udah lupa nama PT-nya apa. Kebetulan teknisinya, engineer-nya gue kenal baik. Malah gue pertama kali lihat Laserdisc, pioner Laserdisc itu di tempat dia. Dia demoin kasih gue.
di mana 5 tahun kemudian baru Laserdisc masuk Indonesia. Dia sudah demoin ke gua. Dan sama dia demoin Sansui punya itu dan CD Sony. Gitu. Nah, jadi itu sedikit cerita lah gitu loh. Jadi gue sempet ngerasain itu tuh. Nah, oke. Nah, balik. Jadi makanya kenapa CD itu jadi bertahan cukup lama sampai sekarang, karena Sony menguasai segalanya macam. Akhirnya ya itu, siapa kuasai market, ya dia yang menang. Pemain lain nggak berani fight lagi, karena ya ujung-ujungnya pasti bangkrut. Oke, nah terus Sony itu tahu sama Philips kalau ada satu sistem lagi di mana suaranya itu lebih baik dari CD. Apa itu? Bukan PCM, yang sekarang jadi berubah namanya DSD itu loh. Oh. Direct stream digital gitu. Nah, itu tekniknya itu cara dia kan dia single bit gitu loh. Nah, itu kalau secara sepintas selalu lah, secara sepintas selalu. Kalau kita kan tahu, kalau PCM itu kan signal digitalnya kan kotak-kotak kan? Ya. Benar nggak? Kotak. Makanya dia ada oversampling, ada segala macam untuk dibikin ke analog, dihalusin. Ya kan? Nah, kalau di SD ini agak lain. Signalnya kalau diukur bentuknya nggak kotak dia, udah hampir kayak analog, linear, linear. Oh. Dia udah linear dia gitu. Nah, akhirnya ya Sony keluarin lah SACD, di mana tujuan dia supaya ya itu juga sedikit ada hubungan dagangan, karena sempet ada satu keluar, kita tahu kan ada DVD. DVD itu kan pioner yang pegang paten. Nah, dia sempat keluarin DVD audio, di mana katanya suaranya wow. Jadi Sony sama Philips mau nggak mau, daripada kegilas dia keluarin dulu deh. Gua lawan deh, gua keluarin SACD deh, jebrak gitu. Kita gitu loh. Daripada kecolongan gitu loh. Dia keluarin dah SACD. Kita udah 1 jam loh. Belum. Belum ya? Belum. Hampir. Oke. Jadi begitu dia keluarin SACD untuk menyaingi DVD audio. Nah, apakah SACD itu lebih baik dari CD? Yes. DSD lebih baik dari PCM. Lebih analog. Itu benar. Dan dia lebih akurat lagi. Karena spesifikasinya kalau kita lihat itu lebih melebihi dari CD lagi gitu loh. Kita lihat spesifikasi SACD. Nah, CD dynamic range 90, maksimum bisa 120 dengan shape detail segala macam. SACD ini nggak mungkin ya, teori ya, prakteknya sih rata-rata cuma 90. SACD udah pasti 105 dB. Frekuensi yang bisa di range-nya dia lebih tinggi daripada CD. Ya kan? Nah, ini di sini pun udah kelihatan. Kalau SACD secara spesifikasi melebihi dari CD. Belum lagi karena dia tidak kotak-kotak digitalnya, dia sudah menyerupai hampir linear. Dia punya digital yang direkam, sehingga waktu dirubah ke DI converter, dia jauh lebih mudah. Dan kita sudah tahu, makin simple circuit, otomatis suara itu makin natural, makin apa adanya. Nah, makanya kenapa dia lebih baik. Nah, ini sedikit catatan. Pernah perhatiin kan, kalau kita bicara DSD kan ada orang bilang DSD-nya bisa play CD loh. Kan CD yang direkam-rekam itu kan bisa kita play di player kita kan. Ya kan? Apa sih yang menyebabkan ini loh? Jadi jarak laser antara CD dan di SACD itu beda. Sehingga dalam rekaman, dalam platnya ini di dalam ini ada 2 data, satu data SACD, satu data CD. Sehingga lasernya tuh satu lebih panjang, satu lebih pendek. Kalau kebetulan yang ini SACD lebih pendek ya, laser lebih panjang. Jadi begitu yang laser nembak, yang panjang, dia nggak baca yang SACD karena dia over.
Jadi yang dia baca apa? Ya CD-nya, layer CD-nya. Kebalikannya juga gitu, SACD karena dia lebih pendek, yang dia bisa baca layer SACD, dia nggak bisa tembus lewatin sampai ke yang CD-nya. Jadi yang dia baca data di SACD. Nah, itu cara kerjanya kenapa dia bisa di satu CD SACD itu bisa play jadi SACD, bisa play jadi CD. Jadi bukan dirubah apanya, tapi memang datanya tuh di dalam ada dua. Gitu. Di mana SACD datanya itu jauh lebih high resolution, jauh lebih akurat lagi. Ya. Ya kan? Nah, itu dia kan nih, lihat. Dia 1 bit, bukan 6 bit resolution. Tapi masalahnya kenapa orang masih suka CD dibanding SSD? Oke. Nah, ini pertanyaan yang menarik nih. Balik dulu ya. CD, apa sih SACD? Ya, kita udah lihat lah SACD semua. Udah tahu. Nah, ini SACD. Kalau ditanya sama orang, kenapa lebih seneng CD daripada SACD? Pasti semua orang bilangnya apa? Suaranya CD lebih normal daripada SACD. Bener nggak? Ya. Yang lu suka denger komen apa? Digitalnya lebih sedikit ya lebih punya lebih, kalau dibandingin itu dia kesan analognya lebih terasa. Kalau di SLCD digital banget. Oke. Jawaban itu yes. Kenapa penyebabnya? Penyebabnya kesalahan Sony. SACD itu canggih. Saking canggihnya, karena data yang bisa direkam pun banyak. Nah, Sony berusaha, dia kan tahu CD itu banyak orang yang tahulah copyright. Nah, akhirnya dia bikin satu sistem kunci di dalam SACD supaya nggak ada yang copy-copy. SACD itu susah sekali dapat kopian, nggak ada kopinya. Mana pernah dapat SACD kopian? CD dapat kopian banyak. Benar nggak? Ya. Nah, karena dia bikin satu sistem di dalam SACD di mana yang bisa baca itu hanya Sony yang punya sistem di DE converternya. Nah, itu yang jadi bumerang. Sony memang boleh jago bikin, dia punya sistem, dia punya teori segala macam, tapi dia nggak pinter bikin DE converter. Makanya apapun lu beli esoterik apa, makanya nggak pernah ada, jarang sekali DE converter itu bisa baca SACD. Yang bisa cuman apa? DCS bisa, PS bisa. Nah, kenapa yang merek-merek lain nggak bisa? Karena Sony nggak mau jual dia punya patennya, dia nggak mau jual copyright-nya. Jadi semua orang itu harus pakai Sony punya sistem untuk baca SACD. Tapi problemnya Sony bikin dia komputernya geblek. Suaranya lu denger, yang lu denger, aduh kasar banget suaranya. Kok begini ya, kok begitu ya? Gitu. Nah, yang bisa mecahin problem itu DCS, yang gue tahu ya, PS itu dia bisa. Jadi dia orang, dia patenin, makanya yang lain nggak bisa copy cara mereka. Jadi dia bisa ngambil dia punya digitalnya tanpa merusak tanpa bisa merusak dia punya copyright sehingga tetap bisa dibaca gitu loh rekamannya. Nah, masukin ke dia orang punya DE converter dan suaranya jauh lebih baik. Nah, problemnya pemain HN kan hampir nggak punya tuh DE converternya SACD karena memang di dunia tuh jarang sekali, jarang ada yang punya. Jadi ya, akhirnya semua orang, gue juga nggak suka kok. Gue juga nggak suka kalau SACD yang jadi-jadian kayak esoterik lah, kayak apalah, aduh suaranya memang parah gitu. Jadi ya itu penyebabnya. Penyebabnya itu kenapa akhirnya orang bilang SACD suaranya nggak bagus, dan itu yang membuat Sony akhirnya kan makin penjualan SACD ini makin drop.
Jadi dia salah langkah lagi gitu loh. Karena dia terlalu overprotective, nggak kepengen orang bisa bikin kopi kayak CD, dia belajar dari lihat CD di kopi kiri kanan dia kesel, akhirnya bumerang juga. Orang nggak suka Pak dengar suaranya dia gitu loh. Karena di E-nya geblek, suaranya memang geblek gitu loh. Padahal secara teori dia lebih bagus. Kenapa gue bisa bilang DSD lebih bagus? Yang berikutnya, apa itu? SACD udah selesai, yang berikutnya apa nih? Apa Ya, DSD audio udah ya? ya ini. DSD audio apa itu? Yang sekarang larinya ke Media player. media player. Media player itu ya itu banyak yang pakai DSD direct. Jadi ya itu sebenarnya sama kayak SACD gitu loh. Ya. Nah, jadi suara dia jauh lebih akurat lagi. Nah, makanya kalau lu pakai SACD, lu bisa dapat di DAC-nya yang baik, itu suaranya ya kayak lu denger di media itu, ya itu ya di 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 media streamer gitu. Walaupun ya, hati-hati ya. Banyak orang berasa media media streamer itu suaranya, nah balik lagi lah, mau benar mau salah ini susah. Kenapa? Karena masing-masing media streamer, baik itu Tidal atau Tidal orang bilang, atau Spotify, atau bahkan YouTube, bahkan apa. Mereka semua punya studio masing-masing. Ya. Di mana studio masing-masing itu masing-masing punya master engineering yang pegang mixer segala macam. Mereka tuh pasti mereka sudah entah itu di equalize, entah itu mereka ada kutak-katik supaya suaranya ya dicocokin. Hati-hati, bukan hanya dicocokin dengan suara yang mereka suka, pemiliknya atau engineeringnya suka, tapi dicocokin juga dengan peralatan yang dia punya. Karena ingat, dia orang kan juga mixernya, mungkin dia orang ada pemancarnya, segala macam lah, peralatan digitalnya, segala macam. Dia akan cocokin dengan peralatan itu gitu loh. Nah, itulah yang membuat ada orang sekarang suka ngomong, Tidal lebih bagus, oh enggak, ini lebih bagus, oh enggak, itu lebih. Ya ujung-ujungnya kenapa? Apakah salah? Tidak. Karena memang masing-masing punya standarisasi yang berbeda gitu loh. Contoh yang paling gampangnya Spotify lah. Yang bayar nggak bayarnya suaranya beda gitu loh. Kan konyol itu loh gitu loh. Gitu loh. YouTube, ya kita udah tahu lah yang paling gampang. Kita nonton YouTube, putar di high resolution sama yang resolusinya lebih rendah. Itu pasti beda semua suaranya. Gitu. Jadi ya balik lagi. Kalau tanya gua, jadi menurut lu yang mana paling bagus? Ya selain ke lu punya kuping, kedua ya balik-balik lagi kemampuan lu beli peralatan itu dan kemampuan lu untuk berlangganan. Kalau bicara media player, ya kita udah tahu kan, bayar Tidal pasti lebih mahal dari Spotify gitu loh. Lu udah pasti gitu loh. Udah pasti lebih mahal lagi kalau dipakai Spotify. Kalau ada orang bilang, aduh gue nggak mau deh, gue mau YouTube aja yang lebih gratisan. Ya pasti ya kualitas YouTube gitu loh. Jadi kalau menurut gue ya balik lagi lah. Itu ujung-ujungnya ke kita punya capability untuk mendengar sampai semana, terus kita juga balik lagi kemampuan kita gitu. Jadi kadang-kadang orang suka celek di situ main audio gitu. Jadi ya kalau untuk media player hanya itu doang yang gue bisa bahas, nggak terlalu banyak. Karena media player pada dasarnya nggak ada apa-apa, hampir nggak ada. Palingan bedanya di mana? Di DAC-nya doang kok. Media player yang kita beli ini sebenarnya isinya apa? DAC. DAC ya. Iya, jadi kita beli adu DAC aja, bukan adu apa-apa gitu. Adu DAC aja di dalamnya. Siapa yang bikin DAC-nya lebih baik, suara itu lebih baik, udah gitu aja. Kalau kita bicara media playernya sendiri, gitu. Kalau kita bicara media player, terlepas dari siapa yang apa kita langganan dengan apa ya namanya apa sih istilah dulu orang
providernya. Nah, ya kayak provider lah gitu loh. Jadi ya itu semua jadinya. Jadi ya kalau beli media player, jadi yang kita lihat apa ya, ujung-ujungnya sebenarnya ya itu DAC-nya yang di dalam. Ini kayak PS Audio. PS Audio ini DAC ini. DAC yang bisa baca media player ini di CS. Di CS ini apa? Malah CD, SACD nih. CD, SACD yang ada DAC-nya yang jadi media player. Gitu. Ya. Jadi Menarik. itu doang sebenarnya. Ya. Jadi untuk digital ya sampai di sini aja, ya? nggak terlalu ada apa lagi gitu. Sampai nanti mungkin ada teknologi yang lebih baru, yang mungkin yang lebih interesting bisa kita bahas nih gitu. Oke. Nah, Thank you. Apa sih yang ini kayaknya nanti habis digital player nih kita habis ini ngajak ngomong beberapa orang kali ya, ngobrol bareng kayak Zoom gitu ya. Kita kan selama ini asik berdua aja. Ya. Mungkin sudah waktunya nanti kita sambil ngobrol juga nih. Iya, tapi kalau kita bicara, kalau kita bicara soal kita punya sesi di mana membangun satu audio ya, audio home audio ya. Ini ya kita masih banyak membicarakan ke power, ya, PM. Nah, kayaknya masih ada 2 atau 3 sesi lagi lah. Habis itu lengkap. Nah, habis lengkap itu mungkin lebih bisa kita bahas yang bebas lah, bahas yang sudah kita bahas mungkin. Jadi ada orang yang mungkin mau ngebahasin apa, nanti kita bisa ngobrolin. Tapi gue juga pengen nambahin loh, nanti kalau ada kesempatan gue pengen ngomong soal akustik. Gimana sih membuat satu akustik yang sederhana, yang di rumah kita gitu, tanpa istilahnya yang basic gitu loh, nggak ruwet-ruwet lah gitu. Jadi gue ada sempet pikiran mau bikin sesi itu gitu. Oke, boleh juga tuh. Ya. Oke. Kayaknya dulu ya, udah 1 jam lebih dikit nih kayaknya. Thank you teman-teman. Thank you. Di sesi berikutnya ya. Oke, good night semuanya. Terima kasih. Gitu. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Sampai jumpa.